Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya perkenalkan nama saya Ayu Cahyani, saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membahas tentang remote access, tentang modul 7 ya. Oke, selamat menyaksikan. Kita langsung saja ke videonya. Pada awal sesi kita tahu bahwa untuk meremote itu membutuhkan kabel. Nah, pada Kisco ini memakai kabel konsol atau remote itu berwarna biru ya. Misalkan kita di sini tambahkan satu PC. Nah, tambahkan satu PC. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Oke. Kita pilih yang konsol. Kemudian kita hubungkan ke PC. Kita pilih RS232 ya. Untuk port RS232 ini adalah serial dari komputer. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke PC ya. Ini yang tadi RS2. Kita masuk ke PC. Kita ke desktop, lalu kita ke terminal. Nah, ini ya, kita klik OK. Oke. Nah, biasanya kita mengkonfigurasi itu pada CLI ya, seperti switch atau router. Nah, di sini kita coba ke PC untuk mengkonfigurasinya. Itu ke desktop yang tadi, terus kemudian ke terminal. Oke, kita bisa langsung saja konfigurasinya ya. Kita ketikkan enable, lalu conft. Oke, di sini kita mengkonfigurasi itu untuk remote-nya tuh, tetapi ada masalah ya, kabel di dalam kabel konsol ini tidak panjang. Paling panjang tuh 2 atau 3 meteran. Nah, kita punya solusi. Ada yang namanya, keluar dulu ya. Itu ada yang namanya telnet dan SSH. Kita ketik saja telnet dan SSH di sebelah PC ya, telnet dan SSH. Oke. Apa sih itu telnet dan SSH? Telnet dan SSH itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misal di sini ada PC 12 ya. Jaraknya tuh lumayan jauh dengan router atau switch. Nah, ini kita bisa menggunakan telnet atau SSH agar bisa meremote-nya. Agar bisa meremote telnet dan SSH, kita juga bisa mengkonfigurasinya di router atau di switch. Oke. Nah, untuk remote ini kita membutuhkan internet. Router atau switch harus terhubung ke internet agar bisa mengkonfigurasi atau meremote. Itu ya. Itulah pembahasan tentang remote access. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi ke telnet. Kita langsung saja masuk ke router ya. Kita ke router, lalu ke CLI. Langsung saja kita masukkan line VTY 0 tanda tanya, lalu enter. Oke, kita ketikkan lagi line VTY. Nomornya itu bebas ya teman-teman, boleh kita ketikkan line VTY 02 nanti. Di sini untuk komen VTY 02 itu untuk beberapa orang yang bisa masuk ke telnet secara bersamaan. Di sini 02 itu ada 3 ya yang bisa masuk secara bersamaan. Kemudian kita ketikkan password admin, enter, login. Oke, tanda login ini masuk ke telnet yaitu kita akan masukkan password. Ketikkan transport input telnet. Oke, enter. Transport input SSH. Transport input SSH. Lalu transport input AL. AL itu hapus ya. Comment transport input ini artinya untuk meremote security apa yang akan bisa kita gunakan. Nah, untuk transport input AL ini itu bisa untuk SSH maupun telnet. Nah, sebenarnya kita tidak usah memakai transport input AL karena di default itu sudah AL. Nah, kini kita akan mengkonfigurasi transport input telnet ya.
kita akan transport input telnet. Oke. Lalu exit. Oke, nah di sini tuh telnet itu ada 4 komen ya. Yang pertama ada line VTY, lalu ada password ya, ada password, ada login, ada transport input. Oke, keluar dulu. Oke, kita ke PC yang ini, lalu kita ke desktop. Oke, kita cari telnet. Nah, kita masukkan saja telnet ke PC 11 ya. Nah, kemudian telnet atau SSH itu untuk connection tipenya pilih telnet. Kemudian untuk hostname-nya memakai IP VLAN ya. Kita memakai VLAN gateway-nya. Kita coba pakai VLAN 10. Di sini untuk gateway-nya 10. Kita klik 10.10.10.1 ini ya. 10.10.10.1. Connect. Kemudian kita akan isi passwordnya ya. Oke, bentar. Kita isi passwordnya. Kita ketikkan enable conste, lalu conste. Passwordnya itu sekolahan.id ya. Passwordnya itu emang tidak akan terlihat ya. Kita enter. Kita sudah bisa mengkonfigurasinya. Kita keluar dulu dari PC 11 ya. Lalu kita masuk ke router. Kita ketikkan enable secret sekolahan.id. Oke, enter. Lalu kita keluar lagi dari router, masuk lagi ke PC yang ini, PC 11. Kita ke telnet dan SSH, kita pilih telnet. Kita coba memakai yang 20 ya, pakai VLAN 20.20.20.1, lalu connect. Kemudian kita isi passwordnya, enable terus enter, nanti conste. Nah ini ya, kita keluar dulu, lalu kita masuk lagi ke routernya. Kita masukkan ini, kita ketik enable secret sekolahan.id. Oke, kita masuk lagi ke PC 11, ke telnet SSH. Kita masukkan lagi telnet, passwordnya kita masukkan yang VLAN 20 ya. Lalu kita ketik enable conste. Untuk passwordnya sekolahan ya, passwordnya sekolahan.id. Passwordnya itu emang tidak akan terlihat ya. Lalu enter. Conte. Oke. Ada yang blank ya di konfigurasi telnet ini, kurang secure karena hanya memasukkan password saja. Kali ini kita akan coba username dengan password. Kita masuk ke router ya. Kita keluar dulu dari PC 11. Masuk ke router. CLI, lalu kita ketik username. Kita enter dulu. Lalu kita ketik username admin
username admin 1 password admin 1. Kita ketikkan line VTY 02, enter, lalu login lokal ini yaitu untuk memasukkan username dan passwordnya ya, untuk login lokal. Oke. Lalu kita ketikkan transport input telnet. Oke. Keluar lalu balik lagi ke PC 1 ya. PC 11. Kita ke telnet, lalu kita akan pakai hostname or IP address yang 30.30.30.1 ya. Oke, lalu keluar di sini kita mau disuruh masukkan username-nya, ketikkan admin 1. Kemudian passwordnya sama. Lalu enable. Kita ke mode privilege, masukkan password seperti tadi. Sunti konte. Lalu masuk, kita klik ya tadi konte. Nah, masuk lagi ke CLA ya, kita keluar lagi. Soalnya kita akan mencoba konfigurasi SSH ada router. Untuk konfigurasi SSH ini kita membutuhkan namanya key karena SSH itu secure ya. Kita ketikkan komen, lalu crypto. Kita klikkan komennya ya. Setelah itu konte, lalu crypto, kita ketikkan crypto key generate RSH. Enter ya. Nah, di sini kita dikasih tahu please define hostname router 10. Router itu artinya kita disuruh untuk mengganti hostname-nya ya, jangan router karena router ini banyak yang menggunakan. Kita langsung saja ganti hostname-nya. Hostname sekolahan crypto key generation SSH. Nah, di sini tuh ada please domain a domain name freeze. Itu kita disuruh untuk membuat domain name agar mendapatkan kuncinya sebelum memasukkan komen crypto ke generation SSH ini. Kita harus setting terlebih dahulu hostname-nya lalu domain name-nya ya. Kita langsung saja ketikkan IP domain name sekolahan.id.com, lalu enter. Lalu kita ketikkan crypto key generation RSH, enter. Oke, kita enter ya. Tadi kan ke hostname router. Nah, kita masukkan hostname-nya dulu. Kita ketikkan hostname hostname sekolahan, lalu enter, lalu crypto key generate RSH, enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan how many bits in the modules. Lalu kita ketikkan saja 10, 24, lalu enter. Nah, setelah mendapatkan kuncinya, itu kita akan konfigurasi transport inputnya ya. Kita langsung saja, kita akan ketikkan line VTY 02 ya nanti ya. Kita akan ketikkan line VTY 02, lalu enter. Kita ketikkan transport
Tekan saja transport input SSH. Oke, ada kesalahan, kita ulang ya. Transport input SSH. Kita dulu sini ke S ya, lalu enter, lalu kita tekan exit. Nah, kita keluar dari router dulu ya. Kita exit dulu. Nah, kita keluar dari router. Oke, kita coba pengujiannya. Misalkan kita ke PC 11 ya. Lalu kita ke telnet dan SSH. Nah, di sini SSH connection, lalu connection tipenya, kemudian hostname-nya IP VLAN gateway. Misalkan kita pakai yang 10.10.10.1. Oke. Username-nya admin 1. Kita konekkan. Nah, di sini disuruh untuk masukkan password admin 1. Kemudian kita klik enable. Tekan enable. Lalu passwordnya sekolahan.id ya. Passwordnya sekolahan.id. Sudah itu nanti const. Nah, di sini sudah bisa untuk mengkonfigurasi. Kita keluar dulu dari PC 11. Dari PC 11. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address ada di switch. Kita ke switch, lalu ke CLI. Switch 1, kita ke CLI, lalu ketikkan enable const. Kita ketikkan interface VLAN 10. Lalu IP address. Kita ketikkan IP address 10.10.10.99, lalu 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan IP default gateway-nya 10.10.10.1. Enter. Lalu kita ke interface VLAN 20. Ada tipe ya, kita ulang. Interface VLAN 20. Lalu IP address-nya kita ketikkan IP address 20.20.20.99. Lalu 255.255.255.0. IP gate, lalu sekarang IP default gateway-nya ya. Gateway. Kita ketikkan 20.20.20.1. Enter. Lalu kita ketikkan do show IP interface brief. Enter. Nah, ini spasi ya. Nah, di sini sudah masuk IP-nya ya, sudah manual. Nah, itulah konfigurasi pada switch. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang remote access, yaitu tentang modul 7. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.